Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Ranem dari tim Gukar Pintar. Hari ini kita masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan Ibu akan mengantarkan materi lanjutan pertemuan kemarin. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke berapa coba? Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima. Masih materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 bab 4 ya, tentang teks puisi. Hari ini kita akan belajar membaca puisi ya. Di sini ada ilustrasi gambar sastrawan terkenal Indonesia. Siapa beliau? Butet Kertarejasa. Ada yang kenal? Nanti bisa kalian lihat ya, kalian cari di internet banyak ya. Baik anak-anak, buku yang kita gunakan masih tetap sama ya, seperti pertemuan terdahulu, yaitu buku bahasa Indonesia kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Apakah boleh menambah referensi yang lain? Boleh, tapi buku utama kita adalah buku ini ya. Di bab 4 masih pada tema indahnya berpuisi. Sekarang kita sudah sampai ke halaman 118. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita berlanjut, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak nanti mampu membacakan puisi karya sendiri dengan baik. Ya, sudah siap? Baik anak-anak, kita akan melihat gambar ini ya. Ini adalah gambar seorang anak membaca puisi. Mungkin ya, gambaran membaca puisi yang baik itu seperti itu. Tetapi mungkin nanti ada versi yang lain. Baik anak-anak, kita berbagi dulu ya. Kita akan mengingat materi yang terdahulu ya. Masih ingat langkah-langkah menulis puisi? Ya, kemarin langkah-langkah menulis puisi bagaimana? Ya, anak-anak sudah menulis puisi? Ayo, kemarin kan tugasnya menulis puisi ya, kata demi kata. Nah, kita akan lihat ya. Langkah-langkah menulis puisi seperti pada pertemuan yang terdahulu adalah 1. Menentukan tema. Yang kedua, pilihan kata. Ya, pilih kata-kata ya, 1 kata, 2, 3 dan seterusnya. Setelah kata-katanya terpilih, apa yang harus dilakukan? Ya, membuat kalimat atau larik puisi, 1 kata, 1 kalimat. Ya, kemudian kata-kata itu disusun menjadi bait-bait puisi. Nah, setelah bait puisi terbentuk, mungkin 1 bait, 2 bait, terserah sesuai dengan kemampuan anak-anak. Sunting dengan memperhatikan harmonisasi dan kepadatan makna. Ingat ya, bahwa puisi itu mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi harmonisasinya harus diperhatikan, kepadatan maknanya harus diperhatikan ya. Kemudian kalau kita kesulitan menyunting, kita bisa minta bantuan kepada teman untuk menyunting. Nah, ini mempermudah kita, nanti kita dapat masukan dari teman yang lain. Oh, ternyata saya kurang ini. Kadang-kadang kita sudah merasa baik, ternyata setelah dibaca atau disunting oleh orang lain ada masukan yang mungkin lebih baik. Kemudian kalau puisi itu sudah disunting, sudah direvisi, sudah diperbaiki, maka puisi itu siap untuk dibacakan. Ya, anak-anak saat ini kegiatannya, ini dia. Kegiatan individu, anak-anak akan menyaksikan tayangan pembacaan puisi. Kita saksikan dulu ya, sebentar Ibu buka dulu. Temadah ke bintang-bintang, karya Dr. Insinyur Jujun S. Surja Sumantri. Berilah hamba kearifan, oh Tuhan, seperti sebuah teropong bintang
itu tadi pembacaan puisi oleh teman kalian. Kita akan lanjutkan ya. Sudah ditayangkan. Nah, berdasarkan tayangan tadi, menurut kalian bagaimana cara membaca puisi yang baik? Coba perhatikan ekspresinya dapat belum? Oh, belum, Bu. Nah, pelafalannya bagaimana? Tekanannya, intonasinya. Nah, itu sudah dapat belum? Nah, kemarin kita sudah membahas ini ya. Nah, kita akan lanjutkan ya. Dari tayangan tadi, ternyata langkah-langkah membaca puisi itu adalah ini. 1. Sebelum membaca puisi, kita harus tahu teksnya. Ketika kita memegang teks sebuah puisi, maka perhatikan judulnya. Ya, judul diperhatikan. Kemudian yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Dibaca dulu dalam hati, dilihat kata-kata yang dominan. Nanti dari kata-kata itu, mana yang harus ditekan, mana yang harus dengan suara lembut, dan seterusnya. Kemudian pahami makna-makna konotatif yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, kemudian tangkaplah ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memparafrasekannya, menerjemahkan dalam bentuk kalimat lain. Itu namanya memparafrase. Biasanya di dalam puisi itu adalah 1-2 kata maknanya banyak. Nah, itu harus kita tangkap dulu. Ide pokok penyair itu harus kita tangkap dulu. Maksudnya apa? Kalau kita sudah mengetahui maksudnya melalui kegiatan parafrase, nanti kita akan mudah membawakan puisi tersebut sesuai dengan keinginan penyair. Paling tidak mendekati. Begitu ya. Kemudian temukanlah pertalian makna tiap unit puisi. Misalnya kata demi kata. Oh, kata ini berhubungan. Atau frasa demi frasa, atau larik demi larik, atau sampai bait demi bait. Nah, ini adalah gambar membaca puisi. Coba kita perhatikan aspek suara ya. Di dalam membaca puisi ternyata suara itu berpengaruh. Ya, membacakan puisi. Aspek suara dalam membaca puisi itu apa saja supaya pembacaan puisi kita itu baik begitu ya. Nih, ada 4. Yang pertama ekspresi. Nah, ekspresi. 2 pelafalan. Yang ketiga tekanan, yang keempat intonasi. Baik, kita akan bahas satu persatu di antara 4 itu ya. Keempat itu ya maksudnya, kita akan bahas satu persatu. Ekspresi, apa itu ekspresi? Ekspresi diartikan sebagai pandangan air muka ya, yang memperlihatkan perasaan seseorang. Jadi kalau kita membaca puisi sedih, kita air muka kita akan kelihatan sedih. Ketika kita semangat, maka air muka kita juga semangat. Gitu ya. Kemudian ada lafal. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf atau kata. Dalam pembacaan puisi, lafal harus jelas ya. Misalnya ada kata jalang, berbeda dengan kata jelang. Tatap, beda dengan tetap. Nah, kemudian ada luka, berbeda dengan lusa. Tuh ya. Ada juga dengan tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lain. Maaf ya, ada salah ketik di sini ya. Kemudian ada intonasi. Intonasi itu adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Baik, contohnya saya membaca puisi dengan saya membaca puisi. Nah, intonasinya berbeda atau sama? Berbeda, karena yang satu kalimatannya, yang satu bukan kalimatannya. Misalnya kalimat berita, kalau kita beri tanda titik. Kalimat perintah, kalau di akhirnya kita beri tanda seru. Gitu ya. Dengan lagu kalimat, dengan intonasi yang berbeda, maka maknanya tentunya berbeda. Maksud dari kalimat itu juga berbeda. Kita lanjutkan ke kegiatan individual ya nak ya. Untuk memperdalam materi, bacalah
materi pada buku kalian halaman 117 sampai 122. Kemudian setelah membaca, berlatihlah membaca puisi karya sendiri secara mandiri ya, belajar sendiri ya, dengan memperhatikan contoh. Nah, itu ya, contoh yang tadi maksudnya. Setiap anak membacakan puisi karya sendiri disaksikan oleh anggota keluarga ya. Boleh ya direkam. Setelah direkam dinilai oleh anggota keluarga, atau kirimkan rekaman kalian kepada teman ya. Setelah dikirim kepada teman, nanti teman itu akan mempunyai format. Jadi anak-anak boleh bekerja berpasangan dengan temannya, saling merekam pembacaan puisi, kemudian dikirimkan atau bertukar rekaman kepada temannya, baru disimak rekaman temannya, dinilai dengan format yang ibu berikan. Kalau dengan keluarga bagaimana? Orang tua atau siapa yang ada di rumah itu disuruh melihat kalian membaca puisi, kemudian diberikan lembaran. Nah, lembaran itu nanti yang akan diisi oleh siapapun yang melihat kalian membaca puisi. Ini LKPD-nya ya. Nah, anak-anak, ini adalah format penilaiannya ya. Penilaian membaca puisi perorangan. Kalau kalian di kelas, kalian akan membacakan puisi satu persatu dan teman yang lain akan menilai berdasarkan format ini. Tetapi karena kalian ada di rumah, maka orang rumah yang bisa memberikan penilaian, atau dengan video itu kalian kirim ke temannya dan temannya akan memberikan penilaian. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya bagaimana cara menilainya? Di bawah ada catatannya. Skornya 1 sampai 3. 1 itu kurang, 2 itu baik, 3 itu sangat baik. Artinya ketika teman kalian membaca, ekspresinya sangat baik, berikan nilai 3. Pelafalannya baik, berikan nilai 2. Tekanannya itu baik, berikan nilai 2. Misalnya intonasinya kurang, berikan nilai 1. Semuanya akan dijumlah. Kalau semuanya sangat baik, maka nilainya 3, 3, 3, 3. 3 kali 4, 12. Jadi jumlahnya nanti akan 12 per 12 kali 100. Tetapi kalau tidak sangat baik, maka berapa jumlahnya dibagi 12 dikalikan 100 akan menjadi nilai akhir. Paham ya anak-anak? Baik, kita akan lanjutkan. Anak-anak, setelah kalian membaca puisi, disaksikan oleh anggota keluarga atau kalian rekam, kemudian dikirimkan kepada temannya untuk dinilai, maka langkah selanjutnya adalah kalian akan membuat peta konsep terkait materi hari ini dengan panduan kerangka yang nanti ibu sediakan. Nah, nanti peta konsep itu sama seperti biasanya dipresentasikan kepada anggota keluarga atau teman terdekatnya, atau boleh berpasangan. Pada pembelajaran berikutnya kita akan melakukan pembacaan puisi dengan teknik musikalisasi puisi. Dipersiapkan ya. Nah, peta konsepnya ibu berikan lampiran sebagai berikut. Nah, ini ya. Nih, diperhatikan ya. Nah, bisa ya? Ya. Baik anak-anak. Saya rasa cukup di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita masih ada 1 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-6. Ingat, di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang musikalisasi puisi. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Kemudian anak-anak tetap semangat belajar, tetap sehat, dan siap untuk bermusikalisasi puisi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.